Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu-minggu lalu itu baru buka-buka dokumentasi Laravel. Ternyata sekarang sudah Laravel 12. Dan perbedaannya dengan Laravel 11 itu cukup banyak. Ini setelah saya buat salah satu project menggunakan Laravel 12, hasilnya sangat memuaskan menurut saya nih. Saya buat aplikasi CBT menggunakan Laravel 12. Ini hasilnya seperti ini. Ini sudah cukup lengkap karena sudah 5 jenis soal dan sistem pelanggarannya juga sudah cukup baik. Yang pertama ada menu user di sini ada guru dan admin, ada pengawas, lalu ada siswa. Ini diupload menggunakan template Excel. Ini sudah saya coba upload sebanyak 847 siswa. Untuk mata pelajaran juga sama, ini diupload pakai Excel, bisa juga kita tambahkan secara manual. Untuk jenjang dan kelas ini akan otomatis terisi jika di template siswanya kita isi. Ini jenjang 9. Untuk cetak kartunya saya buat sederhana sekali seperti ini, hanya ada nama, kelas, sesi, dan username password yang perlu-perlu saja. Untuk yang jadwal, ini bisa kita buat setelah guru membuat jadwalnya. Kalau sekarang belum ada di sini banknya, belum ada. Karena belum ada guru yang membuat bank soal. Untuk pengaturan ini untuk mengatur nama mengatur nama aplikasi, mengatur nama sekolah, nama logo sekolah dan sebagainya. Yang penting di bagian ini adalah peraturan ujian karena ini nanti akan muncul di siswa peraturan ujian ini. Jadi ketika siswa nanti keluar aplikasi itu akan dihitung pelanggaran. Ketika sudah mencapai 3 kali akan diblokir ujiannya begitu. Saya juga melengkapi fitur e-learning di aplikasi ini. Kalau diaktifkan ini nanti fitur e-learningnya akan muncul di guru dan siswa. Tapi di review kali ini kita tidak aktifkan karena kita hanya fokus ke ujian saja. Untuk input soal nanti akan guru yang melakukan seperti ini. Tampilan gurunya seperti ini sangat cepat sekali, saya suka sekali ini. Lalu untuk membuat bank soalnya nanti akan di sini, atau di sini atau di sini juga bisa. Sini buat bank soal pertama. Nah, ini misalkan bank soalnya namanya tes. Jenjangnya misalkan kelas 8. Mata pelajarannya karena tadi di admin baru ada 2, kita pilih sini budaya misalnya. Kalau ini untuk agama tertentu, kita isi misalkan untuk agama apa. Nanti hanya akan muncul di agama itu, di siswa yang beragama itu saja. Dengan syarat di bagian siswanya sudah diisi kolom agamanya di Excel siswanya. Karena ini bukan soal agama, kita biarkan saja, kita simpan. Ini kita sudah punya bank soal nih, tapi masih kosong bank soalnya. Lalu kita untuk input soal itu dikelola soal ini. Lalu ada 2 cara untuk input soal, ada tambah manual seperti ini, tulis manual, ini untuk PG kalau kurang tambah, ada PG komplek, ini kalau kurang tambah, ada benar salah seperti ini kalau kurang juga bisa tambah, ada menjodohkan, kalau kurang juga bisa tambah, lalu ada juga esai seperti ini. Kalau esai gini, apa namanya, soalnya dan kunci jawabannya. Lalu ada dengan cara import import pakai template Word. Ini kita download dulu, isi, lalu nanti diunggah di aplikasi ini. Ini contoh penulisannya nih. Saya sudah buat contohnya untuk Word ini, seperti ini penulisannya. Ini kita batasi dengan soal. Untuk membatasi antar soal itu kita batasi dengan ini soal. Jenis satu untuk PG, misalkan siapa presiden pertama Republik Indonesia. Kalau ada gambar boleh disisipkan di sini, di atasnya boleh, di bawahnya boleh. Kalau ada gambar ada opsi juga boleh di mana saja disisipkan. Nanti akan masuk ke opsinya atau ke soalnya. Ini berarti di soal kita sisipkan gambarnya contohnya. Untuk jenis kedua ini pilihan ganda kompleks, artinya pilihan apa namanya jawabannya lebih dari satu. Untuk jenis tiga itu benar salah. Jadi pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar misalnya. Untuk yang keempat itu menjodohkan ini tidak perlu jawaban karena sudah begini. eh, question answer gitu. Jodohkan nama pahlawan dengan julukannya Bapak Proklamator Soekarno. Begitu. Lalu untuk jenis kelima itu uraian. Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan globalisasi. Ini misalkan kata-kata kuncinya. Proses integrasi internasional pertukaran begitu. Kalau sudah selesai guru membuatnya, kita upload ke sini. Upload, pilih, klik import. Nah, ini sangat cepat sekali. Gambarnya juga langsung masuk sini. Nah, ketika kita membuat bank soal lagi untuk mata pelajaran dan jenjang yang sama, ini akan dimasukkan ke sini. Lalu kita akan memilih soal mana yang akan ditampilkan di siswa. Misalkan dari 100 soal
yang kita buat. Misalkan saya hanya akan memilih 5 teratas, 5 yang paling baru. Kalau saya terapkan, terpilih kan 5, 1, 2, 3, 4, 5, lalu saya pilih simpan. Nah, ini sudah, berarti di sini jumlah soal yang akan diujikannya ada 5. Untuk membuat soalnya kita ke bagian admin lagi, membuat jadwal maksud saya. Admin, admin. Hmm, kita buat jadwalnya di sini. Jadwalnya misalnya tes. Tes, lalu ini. Untuk kelas 8 mana? Misalkan untuk semua kelas 8 atau 4 aja, 4 kelas 8 ini. Waktunya misalkan sekarang jam 17 misalnya. 17 sampai jam 18 misalnya. Sampai jam 18. Durasinya 60 menit misalnya. Tombol selesainya misalkan boleh muncul setelah 1 menit. Jadi sebelum 1 menit siswa tidak boleh menyelesaikan ujian. Soal ini apakah akan diacak? Kita acak. Oh, ini masalahnya kan hanya satu-satu ya, satu jenis. Jadi kalau diacak pun nanti akan begitu-begitu saja. Opsinya kita acak, lalu tampilkan hasil di siswa. Kalau tidak kita sembunyikan gini, kalau tampilkan kita tampilkan saja. Lalu kita simpan. Ini sudah muncul seharusnya di siswa nih jadwalnya. Oke, kita copy tokennya. Kita masuk ke salah satu akun siswa. Sekarang kita pakai yang ini. Nah, itu siswa. Nah, di siswa tampilannya seperti ini. Sederhana sekali. Kalau di HP ini lebih rapih karena satu baris. Kita mulai kerjakan. Ini peraturan yang dibuat di admin tadi. Ini nama siswanya. Ini durasinya 60 menit. Jumlah soalnya. Tokennya kita masukkan sini. Lalu kita klik mulai. Nah, di siswa seperti ini. Ini siapa Presiden Republik Indonesia pertama? Gambarnya muncul sini ya. Ini Soekarno. Kalau ragu-ragu sini nanti di sini akan warna kuning. Dia nomor 4 karena diacak ya. Kalau ada soal PG yang lain, PG biasa mungkin dia akan pertamanya bukan ini. Lalu ini kalau ragu-ragu. Ini untuk soal kedua jawabannya lebih dari satu berarti ini benar salah, salah misalkan sama benar. Ini presiden Bapak Proklamator misalkan ini kan di sininya diacak dia ada opsinya. Walaupun tadi kita kata membuat soalnya tidak acak. Ini untuk soal esai. Nah, untuk tombol selesainya belum muncul. Nunggu 1 menit karena kita atur 1 menit tadi. Ini masih 9 detik. Misalkan jawabannya proses integrasi internasional. Nah, kita segitu aja. Jangan jangan dijawab semua misalkan nanti akan diberikan soal berapa. Nah, misalkan siswa ini ketika menunggu ini misalkan coba keluar aplikasi. Maka dia akan dihitung pelanggaran. Seperti misalkan dia buka Google misalnya seperti ini. Buka Google. Dari ya itu dihitung Anda telah meninggalkan halaman ujian 1 kali. Kalau misalkan mengubah ukuran layar juga sama, nanti akan dihitung pelanggaran juga. Ini nanti akan dilaporkan ke guru ketika guru mendownload nilainya. Kita selesaikan. Ini selesai. Ini sedang dihitung di antrian Redis. Saya menggunakan Redis. Jadi di siswanya nanti lebih cepat responnya. Nah, ini sudah selesai penghitungannya. Hasilnya 92 karena tadi untuk esainya tidak lengkap. 92 untuk guru nanti yang akan melihat nilai ini. Tampilan di guru akan seperti ini jika sudah dikerjakan. Nah, gini. Sudah dikerjakan, sudah diujikan 1 kali soal yang ini. Kita lihat laporannya. Ini satu peserta katanya sudah mengerjakan ini. Kalau kita download ini akan ada pelanggaran siswa juga akan tercatat tadi. Tuh. Downloadnya di sini pakai Excel. Nah, itu aplikasi CBT yang dikembangkan menggunakan Laravel 12. Saya sih sangat puas ini dengan Laravel 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.